Terima kasih pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi di segmen ketiga kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik, bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan risalah kepada umatnya. Nah, berikut ini Ustadz Azhari Nasution akan menyampaikan tema dari penjaga Nusantara, yaitu menjaga amanah di tengah tipu muslihat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Guru-guru kita Habib Syahab, Syekh Fikri, Ustaz Zaki, waffaqakumullah bihusni taufiqihi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga. Hari ini kita temanya bagus sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat momen maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti bermaulud? Salah satunya karena kita ingin mengcopy paste akhlak Nabi, meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya pekerjaan meneladani akhlak Nabi itu bukan cuma bulan Rabiul Awal, tapi setiap detik, ya kan? Itu sebabnya kata Imam Abul Abbas Mursi Asy-Syadzili, apa dia bilang? Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma'adattu nafsi minal muslimin, dia bilang. Seandainya sedetik saja saya lupa mengkoneksikan batin saya dengan Nabi, berarti saya bukan orang Islam. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Ini soalnya saya pembicara terakhir ini, PR nih. Apalagi sebelumnya Syekh Fikri udah ya salam. Biasanya kalau ya salam harusnya udah tutup tuh acara. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertama, kita mesti punya kesadaran bahwa bermaulud bukan cuman bulan Rabiul Awal, tetapi setiap detik. Bagaimana mungkin orang bisa terkoneksi dengan Nabi setiap detik? Mungkin jika yang dia contoh bukan hanya jaliyah, tapi khafiyatun Nabi. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, akhlak Nabi ini dibagi dua. Ada jaliyah, ada khafiyah. Ada gestur yang kelihatan, cara berpakaian, cara senyum, cara bersikap, itu yang eksteriornya, yang kelihatan. Tetapi ada yang batin, yang jeroan, yang di dalam itu. Rohani Nabi SAW, yang khafiyah. Nah, ulama-ulama kita itu, mereka sampai mengatakan, sedetik saja saya tidak terhubung dengan Nabi, saya bukan orang Islam. Karena yang mereka contoh bukan hanya yang zahirnya, bukan hanya cara berpakaian, bukan hanya cara cara berjanggut, bukan hanya eksteriornya, tetapi batinnya. Sehingga orang berdebat tentang bagaimana cara mengikut Nabi, isbal tidak isbal dan lain-lain, itu tidak substansi sebenarnya. Karena yang lebih substansi dari itu bagaimana kita bisa meneladani ruhani Nabi SAW, dan itu yang paling sulit. Nah, saya ingin hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama mentadaburi bagaimana kita meneladani Nabi, dan kita ingin memposisikan Nabi bukan hanya sebagai aspirasi tapi inspirasi. Apa bedanya? Kalau Nabi sebagai aspirasi itu momentum, sesaat, dan untuk kepentingan saja. Nabi sebagai aspirasi. Kalau sudah musim politik, orang rame-rame membawa Nabi agar Nabi menjadi aspirasi dalam politiknya. Itu aspirasi. Kita tidak ingin Nabi sebagai aspirasi. Ketika bulan Maulid orang rame bicara Nabi. Selesai Maulid Rabiul Awal, orang hilang bicara Nabi. Nah, kita ingin Nabi bukan sebagai aspirasi tapi inspirasi. Bahwa dia sumber nilai sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi adalah sumber teladan dan sumber akhlak. Saya ingin mengcapture Nabi bagaimana gaya kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita juga perlu simak. Apa yang membuat Nabi menjadi tokoh yang dikagumi oleh kawan dan lawan? Bahkan Michael Hart menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin nomor wahid sedunia dan sepanjang sejarah.
Banyak variabelnya, salah satunya satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan gaya kepemimpinan yang berkeadaban. Nabi menjunjung supremasi hukum. Satu ketika ada seorang perempuan yang bernama Fatimah Al-Makhzumiyah, seorang wanita yang berasal dari klan bangsa Quraisy yang konglomerat, mencuri satu barang, lalu ketahuan dan dilaporkan ke Nabi. Nah, karena tidak ingin dikisos, tidak ingin dihukum, maka kemudian orang-orang ramai mendatangi Usamah bin Zaid, orang terdekat Nabi. Apa motif politiknya? Ingin melobi Usamah agar Nabi tidak menjatuhkan hukuman kepada Fatimah Al-Makhzumiyah ini. Karena dia bangsa dari klan terhormat, wanita terpandang, darah biru. Kalau ketahuan nyolong, maka bukan hanya Fatimah yang rusak namanya, aib klannya cacat. Kira-kira begitu. Nabi dilobi. Bagaimana hukum tidak berjalan. Tapi Nabi bukan tipe pemimpin yang seperti itu. Nabi marah besar dan menjunjung supremasi hukum. Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Jangankan Fatimah Makhzumiyah, seandainya Fatimah anak saya melakukan pencurian, meskipun itu tidak mungkin karena Nabi menggunakan kata lau di awal hadis, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Menunjukkan betapa gaya kepemimpinan Nabi menjunjung supremasi hukum. Nah, kita hari ini ya berada di era krisis kepemimpinan dan moral. Kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita dijaga oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kepemimpinan para pemimpin kita menjadikan Nabi sebagai inspirasinya. Halo, Assalamualaikum. Lanjut kagak ini? Sampai jam berapa nih Bu nih? Hah? Jam 4. Ibu ngundang apa ngontrak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang membuat Nabi sukses menjalankan kepemimpinan beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan corak kepemimpinannya sangat inklusif, toleran. Apa kata Nabi? Bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi yang al-hanifiyah. Apa al-hanif itu? Membawa ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia. As-samhah, yang inklusif, yang toleran. Ketika ingin adil, Nabi tidak lihat agamanya. Kalau salah, salah. Ada seorang Nasrani yang ngelapor ke Nabi karena hartanya dimalingin sama Abu Jahal. Abu Jahal musuh Nabi. Tetapi karena yang melapor bukan hanya karena Nabi tidak melihat, ini kan Nasrani ngapain saya bantu. Meskipun yang menzalimi dia adalah musuh saya, tidak. Nabi mendatangi Abu Jahal dan mengadvokasi Nasrani ini yang beda agama. Dan akhirnya harta yang diculik, yang dimaling itu kembali ke seorang Nasrani ini. Coba itu Pak. Mungkin kalau kita yang jadi pemimpinnya, tunggu dulu. Yang ngelapor musuh kita atau bukan? Seperahu sama kita atau bukan? Lihat dulu backgroundnya. Kalau dia adalah teman politik kita, gak apa-apa. Kalau dia rival, jangan. Tapi Nabi tidak. Nabi memberi contoh politik yang berkeadaban. Kepemimpinan yang berkeadaban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menarik, dalam peristiwa prosesi hijrah Nabi ada satu orang yang turut andil mensukseskan, dan dia seorang non-muslim. Namanya Abdullah Uraikid. Dialah yang menunjukkan jalan Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena Nabi melewati rute yang tidak umum. Betapa Nabi begitu inklusif. Dan lebih dari itu, Nabi punya akhlak yang tinggi, punya integritas yang tinggi, sehingga yang menghormati Nabi bukan hanya kawan tapi lawan. Mari kita mewarisi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun, lebih-lebih dalam hal kepemimpinan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, aman, sejahtera, solid, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan pemimpin kita
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazilan Ustadz Azhari Nasution yang telah menyampaikan tema dari Penjaga Nusantara, yaitu menjaga amanah di tengah tipu muslihat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan juga para pemirsa bisa mengemban amanah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita mengemban amanah sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh sehingga beliau disebut atau diberikan gelar Al-Amin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan mendengarkan intisari atau kesimpulan dari tema besar kita, yaitu Nabi Muhammad adalah idolaku. Insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita di segmen kesimpulan nanti. Untuk terus bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi.